Assalamualaikum sahabat beriman. Baru-baru ini ada yang berkomentar tentang sholat ya. Sholat itu tidak mengubah apa-apa dalam perilaku kehidupan. Iya nggak sih sebenarnya? Padahal Quran memberikan satu pandangan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lantas bagaimana dengan sholat yang kita lakukan yang belum bisa mengubah perilaku? Apa benar sholat kita masih sekedar formalitas, ritual? Jadi kita ngejar kewajibannya tapi belum bisa mengejar nilai spiritualnya. Coba kita lihat satu persatu deh, mulai awal. Ketika orang itu sholat Allahu Akbar dengan takbiratul ihram, ya, menyerahkan semua urusannya, kita tuh kayak merasa bahwa ya hanya Allah saja yang besar. Itu akan meruntuhkan kesombongan kita. Boleh jadi di suatu hari itu kita ada satu kesombongan, kemudian kita mungkin merasa pintar, mungkin merasa hebat, mungkin merasa kuat. Padahal kepintaran dan kehebatan itu semua kan karena dari Allah. Jadi kita takbiratul ihram, kerasa banget Allah itu besar, kita ini kecil, kita ini nggak pantas sombong. Terus kemudian coba kita nanti di dalam takbiratul ihram itu kan kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada dialog. Allah itu menjawab setiap Al-Fatihah kita. Setiap bacaan Al-Fatihah kita itu Allah menjawab. Ya. Nah, bagaimana dialog itu? Mulai dari basmalah, kita melibatkan semua urusan hidup ini dengan melibatkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi Allah itu masih memberikan kita nikmat meskipun kita masih pendosa. Ya. Allah itu Maha sayang sekali sama kita. Kemudian juga kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Itu kita kayak ngungkapin, ya Allah terima kasih atas semua yang kau berikan gitu. Kita ada ungkapan tuh. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Allah itu Maha, ya, memberikan kita. Ya meskipun kita ini mungkin kurang tobatnya gitu ya. Banyak salahnya, tapi Allah tuh masih ngasih kita, nyayangi kita gitu. Malik Yaumiddin. Jadi kita kebayang di situasi padahal mahsyar, kita tuh kayak kerasa banget kita tuh nggak ada pelindung selain Allah, ya. Allah yang menguasai semua. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Kita ngungkapin sama Allah nih, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta. Berarti pada saat kita mengungkapkan itu, kita ngakui Allah itulah, ya, yang kita sembah. Selain itu no, selain itu tidak Tuhan. Maka la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Kemudian hanya kepada Engkau ya Allah meminta. Nah, pada saat inilah kita perlu meminta apa yang paling kita inginkan. Karena kita hanya meminta kepada Allah. Silakan berdoa dalam hati apa yang paling diinginkan. Ihdinas syiratal mustaqim selanjutnya. Kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Jadi kalau kemarin-kemarin dari beberapa waktu itu kita ngerasa ada sesuatu yang bengkok, kita minta sama Allah, ya Allah luruskan. Apakah dari pikiran kita, apakah dari hati kita, apakah dari langkah kita, keputusan kita, kita minta yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang seperti apa yang lurus? Itu jalan yang yaitu yang diberi nikmat. Nanti di ayat lain dikatakan ada para syuhada, para nabi, ya, para siddiqin dan lain sebagainya. Itu jalan para orang-orang yang lurus. Jadi tidak bengkok. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan maghdub dan bukan jalan dzalim. Bukan jalan dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada perbuatan yang Allah murkai pada saat itu, kita ngerasa, ya Allah kembalikan ke jalan yang lurus. Kalau ada kedzaliman yang kita laksanakan pada satu, ya Allah kembalikan pada yang lurus. Ini baru dua, yaitu takbiratul ihram dan Al-Fatihah.
Silakan yang punya pandangan yang mungkin lebih lengkap lagi ya, ini pandangan saya dalam mentadabburi Quran kaitan dengan bagaimana kita agar sholat kita berdampak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dari sini saja insya Allah sudah mulai kebayang tuh, sesuatu yang mungkar akan kita tinggalkan, karena kita betul-betul menghayati sholat kita, mendalami sholat kita dengan khusyuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.